Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syamari Chandrian dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Brawijaya Kediri, Angkatan 2022. Dalam tugas video ini, saya akan membagikan analisis saya mengenai peran komunikasi verbal dan non-verbal, serta refleksi dan strategi saya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di dunia profesional. Analisis verbal dan non-verbal keduanya akan saling memperkuat jika terjadi keselarasan atau konsistensi. Contohnya, ketika saya menyampaikan ide dengan jelas dan didukung dengan postur tubuh terbuka dan kontak mata stabil, pesan keyakinan saya akan berlipat ganda dan membangun kredibilitas. Sebaliknya, ketidakselarasan justru menimbulkan kesalahpahaman. Jika saya berkata, saya setuju dengan ide Anda, tetapi nada suara saya datar dan lengan saya bersedekap, audiens akan menangkap pesan penolakan dari bahasa tubuh saya. Dalam hal ini, nonverbal selalu lebih dominan. Dari semua materi yang dipelajari, ada satu hal penting yang saya sadari tentang diri saya. Saya belajar bahwa saya seringkali mengisi jeda dengan kata-kata seperti saat mencari kata-kata yang tepat. Hal ini mengurangi kejelasan dan membuat saya terdengar kurang profesional. Saya harus lebih nyaman dengan keheningan singkat. Beralih ke tantangan terbesar saya saat melakukan komunikasi publik adalah proyeksi suara dan kekuatan suara. Di hadapan audiens yang lebih besar, suara saya cenderung mengecil dan bergetar saat mencapai pertengahan presentasi, membuat pesan inti kurang terdengar dan meyakinkan. Ini berkaitan dengan manajemen rasa gugup. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menerapkan dua strategi utama yang juga sejalan dengan materi kita. Yang pertama, mengontrol bahasa tubuh. Saya fokus mempertahankan postur yang tegak dan seimbang, dan menggunakan gestur tangan yang disengaja hanya untuk menekankan poin. Kedua, mengatasi kekuatan suara dan jeda. Saya akan berlatih memperlambat tempo bicara dan mengambil napas dalam sebelum memulai. Ini membantu saya mengendalikan getaran suara, mengurangi kata pengisi jeda, dan memastikan penyampaian pesan saya yang jelas dan terstruktur. Untuk meningkatkan keterampilan di masa depan, saya memiliki 3 fokus utama. Pertama, meningkatkan kejelasan pesan tertulis. Saya akan melatih diri untuk menulis email ataupun laporan yang lebih ringkas dan langsung pada tujuan. Yang kedua, melatih konsistensi nonverbal dengan merekam diri sendiri saat berdiskusi atau presentasi. Tujuannya mengidentifikasi dan menghilangkan kebiasaan buruk nonverbal. Lalu yang ketiga, menerapkan etika komunikasi dan kesadaran lintas budaya. Hal ini berarti mendengarkan secara aktif dan memastikan bahasa yang saya gunakan selalu sopan dan menghargai semua perbedaan latar belakang. Sebagai penutup, komunikasi profesional yang efektif adalah tentang penguasaan verbal yang jelas dan pengendalian nonverbal yang konsisten. Keduanya adalah kunci untuk membangun kredibilitas kita. Terima kasih, saya Farah Syamari Chandrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.